akan bercerita tentang asal mula kampung Ketilang. Di suatu perkampungan ada sebuah desa yang bernama Kampung Ketilang. Dan di perkampungan ini tumbuh pohon yang amat besar. Biasanya tempat bermain anak-anak. Nah, nama pohon ini adalah pohon Ketilang. Pada suatu sore, anak-anak sedang bermain, berlari-larian, berkejar-kejaran, dan sambil main petak umpet. Setelah selesainya permainan, anak-anak penasaran melihat pohon yang besar. Lalu dia menghampiri, dia melihat besar sekali pohon ini. Nah, ini saking penasarannya si anak ini, dia menghampiri kakek yang sedang duduk di sekitaran pohon itu. Dek, kok wet ini gede amat nggih? Si kakek nggih, niku gede seperti sing sampun ditingali. Dek, kira-kira pohon niki ukurannya pinten nggih? Waduh, kamu ukuran dia buatan oning, tapi dikira-kira mereka diameter niki telung balen ukuran tangannya mau gede. Nah, si Messi ini dia masih penasaran. Tiba-tiba dia langsung memeluk pohon itu. Oh, tidak sampai ternyata. Nah, si Sueb ini punya ide bagaimana caranya untuk menyuruh si kakek ini untuk mencoba seberapa sih luasnya, besarnya pohon ini. Dek, coba sih biar aku wetiku. Kan dia apa? Dia pengen kuning saus, gede nih sepinten ukurannya. Nah, akhirnya si kakek mencoba untuk merangkul pohon itu. Setelah dirangkul si pohon itu, lalu si Sueb ngomong, Dek, lamun sampun dirangkul diambung nggih, wiwitane niku. Kepribu dene iki diambung kan kenapa? Kan kita niku sebagai bentuk atau wujud sebagai bentuk atau wujud tanda cinta kula ning ciptaan Allah. Lah boten mengkoten nggih, Cuk. Lamun memang bentuk cinta dan syukur kita terhadap ciptaan Allah, boten mesti harus diambung, tapi malah dirangkul, cukup dijaga dan dirawat. Oh, dirawat sing kados wong-wong niki nggih didekeni sesajen. Lah, didekeni sesajen. Niku makasih, mosret. Si anak penasaran lagi nih, ada kata-kata baru lagi. Musrek niku apa sih, Dek? Musrek niku menyekutukan Allah, menganggap wenten sing lebih tinggi malih saking kekuatan Allah. Oh, boten. Jadi lamun tumbuhan niku bangkit cukup karena izinnya Allah. Tumbuhan itu bangkit mengeluarkan oksigen karena izinnya Allah. Jadi lamun pengen griyane sing penet, griyane aman, nyaman lan asri, kudu sering-sering nandur wiwitan, dipuni bidani adem, mboten nggih. Oh gitu. Nah, karena waktu sudah sore, akhirnya si kakek menyuruh anak-anak untuk pulang untuk mandi sore. Keesokan harinya datanglah seorang Belanda ke kampung Ketilang. Jeng, apa nih Belanda datang tiba-tiba ke kampung Ketilang? Si Belanda ini menginginkan untuk menebang pohon yang besar itu karena ada proyek pembangunan membuat jalan kereta api. Anak-anak sedih karena itu tempat
keesokan harinya nih, masyarakat bergotong royong saling membantu untuk menebang pohon itu, dan akhirnya pohon itu sudah tertebang. Tapi setelah ditebang, masyarakat bingung. Lah, niki kayu ini katah amat nggih. Terus kangge napa? Dina kayu bakal sampun wenten. Ketika ada salah satu warga yang ngomong itu, ada warga lain yang menimpal jawab, keprepon namun misalkan dulu nggih setelah dibagi di masyarakat sedangkan terus sisanya di dalam gedung saya alat ketimbringan. Nah, salah satu warga di situ, oh setuju, oke, kamu ngoten. Jadi masyarakat langsung bersama-sama bergotong royong membuat gedung karena kayu itu dari pohon yang besar, jadi menghasilkan gedung yang sangat besar. Tidak hanya besar saja teman, tapi menghasilkan suara yang dahsyat sekali. Suaranya yang dahsyat itu sampai terdengar di keseluruhan Banten. Wow, amazing ya, sangat-sangat luar biasa. Saking dahsyatnya itu, berbondong-bondonglah orang-orang Banten ingin tahu, cobalah pengen ngedeleng kayak apa sih bedugit. Datang orang Banten ke Kampung Ketilem untuk melihat bedug itu, dan dari orang Banten meminta agar bedug ini dibawa ke Banten dalam rangka syiar. Seperti itu katanya. Akhirnya si bedug ini dibawa ke Banten. Dibawa, hanya saja mereka bingung. Terus kalau dibawa, cara bawanya kepayakan ya? Bedug itu gede dengan gini. Mikir tuh masyarakat, gimana ya caranya? Aha, saya punya ide. Nah, kata masyarakatnya yang ada di situ berpikir, yuk kita bawa dengan 2 kereta kuda untuk membawa si bedug ini ke Banten. Tetapi tiba-tiba, dan apa yang terjadi? Bedug sampai sana tidak bisa mengeluarkan suara yang dahsyat yang seperti diharapkan oleh orang-orang Banten itu. Ditabur, suaranya biasa aja. Nah, tadi waktu di sana suaranya dahsyat. Kenapa di sini tidak sedahsyat yang waktu ada di Ketilem? Karena mereka kecewa, akhirnya si bedug itu dikembalikan lagi di Kampung Ketilem. Tapi setelah datang di Kampung Ketilem, ketahuanlah oleh orang Belanda. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Belanda? Orang Belanda merobek-robek si bedug itu, merusak bedug itu. Akhirnya bedug itu sampai sekarang akhirnya bedug itu tidak bisa digunakan lagi, dan sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaan bedug tersebut. Jadi kesimpulan dari cerita yang tadi, satu, kita harus bersyukur atas ciptaan Allah, termasuk ciptaan alam yang harus kita jaga, kita harus rawat. Dan keduanya dari saya pribadi, budayakan bahasa kota Cilegon. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam